guys, kembali lagi bersama saya MG Laga. So put your trust in us and we'll be champions. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini, MG Laga akan mereview sebuah film yang bergenre drama, adventure, survival yang berjudul Arctic 2019. Jujur, film ini membuat saya terhanyut di dalam situasi di dalam film tersebut. Film ini isyarat dengan perjuangan dan kemanusiaan yang mendalam. Meski di dalam film ini jarang terjadi dialog, namun film ini mampu menyajikan makna yang mendalam tentang arti dan kehidupan. Film yang akan saya review ini disutradarai oleh Joe Pena. Skenario-nya ditulis oleh Pena dan Ryan Morrison. Dan film ini dibintangi oleh Mads Mikkelsen. Film Arctic ditayangkan perdana di Festival Film Cannes 2018. Oke guys, daripada berlama-lama, mari langsung saja ke pembahasan kita. Dan jika kalian suka dengan review film kali ini, jangan lupa subscribe dan nyalain notifikasinya ya guys. Film ini diawali dari scene seorang pria paruh baya yang tidak disebutkan namanya. Terlihat dia seperti sedang menggali parit di tengah padang salju yang sangat luas. Dengan peralatan seadanya, dia terus menggaruk es tanpa lelah. Hingga pada saatnya kita tahu orang tersebut sedang membuat tulisan SOS atau sinyal darurat bantuan. Kemudian terlihat bangkai pesawat yang terjatuh. Kemungkinan besar dia adalah korban kecelakaan yang masih selamat di padang es Arktik. Tertulis di pesawatnya tulisan Air Polar Cargo, yang kalau kita cari tahu itu adalah pesawat pengangkut logistik yang kebetulan terjatuh di tempat itu, dan kita tahu hanya menyisakan si lelaki itu seorang diri. Kita lihat dari keadaannya, sepertinya dia sudah berbulan-bulan berada di sana dan bertahan hidup sembari menunggu bantuan. Untuk bertahan hidup, dia melakukan berbagai cara yang terjadwal. Ia memancing ikan di atas es yang dilubangi dan menyimpan ikan-ikan hasil tangkapannya untuk makanan sehari-hari. Lalu kita tahu dari cara makan orang ini, sepertinya ia sudah kehabisan gas atau perapian. Sudah lama sekali sehingga dia harus memakan dengan cara mentah-mentah. Sampai sini kita sudah bisa merasakan kepedihan yang dia rasakan. Tapi apalagi kalau kita membayangkan kesendirian serta rasa ingin bertemu dengan keluarganya di rumah. Kemudian dia pun selalu melakukan rutinitas mengirim transmisi terjadwal dengan cara memutar generatornya untuk mendapatkan sinyal yang bisa saja ada pesawat lewat dan menemukan sinyal darinya. Kegiatan itu ia lakukan setiap hari tanpa lelah dan putus asa. Sesekali dia melihat ke arah sekitar yang seluruhnya kita lihat hanyalah es yang tak berujung. Kemudian ketika ia tertidur, melepaskan alas kaki dan terlihat jari kaki yang beberapa sudah hilang, menandakan dia sudah pernah memotong jari kakinya karena frostbite atau penyakit dingin yang membuat bagian tubuh mati dan membusuk. Lalu sesekali dia suka mengunjungi sebuah batu dan membersihkan batu itu, yang kita tahu mungkin adalah teman atau bahkan orang terdekatnya yang mati dan dikubur di sana. Lalu ia mengucapkan kata sampai jumpa besok lagi. Sepulangnya dari makam, ia kembali mengecek hasil pancingannya. Kemudian dia kaget, peti ikan simpanannya kian terkoyah. Lalu ia mengerti bahwa beruang kutub sudah mulai mengarah ke kawasannya. Ia pun panik dan berlari masuk ke dalam pesawat. Dan kini ia tahu harus lebih berhati-hati dengan serangan beruang kutub yang bisa saja tiba-tiba berada di belakangnya, karena beruang kutub memakai gili berwarna putih.
Lalu ia kembali melakukan transmisi dan benar saja dari kejauhan ia melihat seekor beruang kutub yang besar. Berhari-hari kemudian keajaiban datang. Ketika di detik-detik akhir dia akan berhenti memutar transmisi, tiba-tiba ia mendapatkan sinyal sepertinya ada pesawat yang lewat. Hanya saja kebetulan sekali cuaca sedang badai. Ia pun berusaha keras memanggil sebuah helikopter yang kebetulan melintas di dekat tempat itu. Lalu ia menggunakan flare satu-satunya dan akhirnya helikopter itu menghampirinya. Terlihat ia sangat bahagia karena penantiannya selama berbulan-bulan akhirnya tiba. Namun nasib tidak berpihak kepadanya karena angin yang terlalu kencang membuat helikopter itu terjatuh dan meledak. Ada-ada saja mengapa bantuan datang pada waktu yang kurang baik. Lalu dia berlari menghampiri helikopter itu dan dia melihat helikopter sudah hancur. Dia berusaha menolong orang yang berada di dalam heli itu. Dan terlihat pilotnya tidak selamat dan mati di tempat. Ada satu orang co-pilot yang terlihat masih selamat namun mengalami luka parah robek di perut yang cukup parah. Dan sialnya orang tersebut adalah seorang wanita yang tidak mengerti bahasa Inggris. Dia mengobati wanita itu dan menunggu badai reda. Setelah badai reda, ia melihat banyak persediaan makanan, peralatan, dan peta. Alangkah senangnya. Lalu dengan laparnya ia memakan mie cup mentah-mentah. Ia membawa wanita itu ke campnya. Dia berpikir wanita itu akan menjadi beban ataukah enggak pada dirinya. Lalu memeriksa KTP wanita itu dan melihat tulisannya wanita itu berasal dari Thailand, Vietnam atau apalah. Dia juga tidak tahu. Intinya wanita ini memiliki bahasa yang berbeda dengan dirinya, yang membuat kesulitan dirinya berkomunikasi. Kemudian dia sadar dan bertanya nasib pilotnya. Kemudian laki-laki itu menjawab, pilotnya setelah meninggal. Dan wanita itu kembali syok dan pingsan. Kemudian laki-laki itu meninggalkan wanita itu sebentar untuk kembali ke helikopter, berniat untuk menguburkan pilot itu demi kemanusiaan. Lalu dia mengecek persediaan di sana, dia menemukan perapian. Dia gembira karena sudah lama dia tidak makan makanan yang hangat. Kemudian dia menemukan foto dan menyimpannya. Dan dia juga menemukan alat pengangkut barang dan membawanya, karena itu mungkin akan sangat bermanfaat. Dan untuk pertama kalinya dia memakan makanan yang enak selama ia berada dalam kehampaan. Ia memasak mie campur ikan dan menyuapi wanita itu dan berkata, "Kita akan baik-baik saja dan kau tidak sendiri." Ternyata pilot yang mati itu adalah suaminya. Mereka mempunyai seorang anak perempuan yang mungkin menunggunya pulang. Sekali ia melihat peta yang ia temukan dan ia melihat sebuah stasiun pengawas yang lokasinya sangat jauh dan ia merasa tidak mungkin sampai ke sana dalam keadaan hidup. Lantas ia melakukan rutinitas seperti biasa, sehingga beberapa hari kemudian ia mulai memikirkan apakah dia harus mencoba ke stasiun itu dengan berjalan kaki. Kemudian ia mulai membuat rute yang akan ia lalui. Ia berpikir lebih baik berjuang daripada menunggu sesuatu hal yang tidak pasti. Setidaknya dengan kejadian helikopter itu ia mempunyai sebuah harapan dan juga tanggung jawab, seorang wanita yang sedang sakit. Dia membulatkan tekadnya dan mulai mempersiapkan segalanya untuk pergi ke stasiun itu. Hari keberangkatan telah tiba. Dengan tekad yang kuat dan doa di setiap langkahnya, ia mencoba mengarungi padang es yang luas dan membeku itu. Dia terus berjalan dan sesekali melihat peta. Karena hari semakin gelap, kemudian dia menggali es untuk membuat gua berlindung dari terpaan angin yang dingin. Wanita itu terbangun dan menyuruhnya untuk menggenggam tangannya dan berkata kepada wanita itu, "Kita akan selamat dan baik-baik saja." Perjalanan dilanjutkan dan badai menerpa mereka.
Kemudian mereka berhenti sejenak di sebuah pos yang mungkin dulu ada seseorang yang diam di sana dan mungkin dia juga telah meninggal. Di situ dia menemukan sebuah ID card identitas orang yang pernah tinggal di situ. Pada hari berikutnya, ia menemukan tebing yang sangat tinggi yang tidak mungkin bisa dilewati dengan membawa wanita itu. Tebing itu tidak ada di dalam peta. Kemudian dia naik ke atas tebing itu dan melihat sekitarnya. Dia melihat sebuah jalan yang aman yang tidak akan diterpa oleh angin. Karena di kedua sisinya dihalangi oleh bukit-bukit. Namun itu semua tidak mungkin dilewati jika dia harus membawa wanita itu ke atas tebing. Kemudian dia membuka peta dan mengubah rute perjalanannya, yang dapat membuat perjalanannya menempuh waktu yang cukup lama karena rutenya dirubah. Dia mencoba mengangkat wanita itu dengan menggunakan tali ke atas tebing. Namun tali itu putus dan dia pun menyerah. Kemudian dia berpikir rute ini tidak mungkin dapat dilaluinya, sehingga dia memutuskan untuk mengambil rute yang baru. Karena hari telah gelap, dia menemukan sebuah gua untuk berlindung. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari luar gua. Kemudian dia melihatnya dan tiba-tiba itu adalah seekor beruang kutub. Dia kaget dan berusaha mengusir beruang itu. Dia menggunakan flare terakhirnya untuk mengusir beruang itu. Akhirnya beruang itu keluar dan pergi. Dia merasa lega karena beruang itu telah pergi. Pagi hari telah tiba. Dia kemudian melanjutkan perjalanannya menyusuri padang es yang luas dan badai pun menerpa mereka kembali. Dia berhenti dan melihat tangannya mulai menghitam, mungkin terkena penyakit frostbite. Kemudian laki-laki itu mencari tempat untuk wanita itu beristirahat. Kemudian dia mengecek wanita itu. Kelihatannya wanita itu sudah sekarat dan tidak mungkin bertahan hidup. Kemudian ia memutuskan untuk meninggalkannya. Dia melanjutkan perjalanan seorang diri tanpa wanita itu. Tiba-tiba dia terperosok ke dalam lubang es dan kakinya masuk ke dalam celah es. Dia terbangun dan berusaha untuk mengeluarkan kakinya sekuat tenaga. Dia menangis karena penderitaannya tak kunjung henti. Namun dengan sekuat tenaga dia menarik kakinya dan mengalami kerobekan yang hampir patah. Dia berhasil keluar. Dia kembali ke wanita itu. Ternyata wanita itu masih hidup dan wanita itu mengucapkan halo pertama kalinya padanya. Dia pun menyesal tidak membawanya pergi. Dia berpikir dia tidak akan meninggalkan wanita itu lagi dan akan bersamanya sampai ada bantuan. Perjalanan dilanjutkan. Dia berjalan dengan kakinya yang sakit sambil membawa wanita itu. Dia berjalan tanpa henti dan kemudian dia berhenti untuk melihat peta sejenak. Perjalanannya masih jauh. Dia berhenti untuk menaiki tebing dan melihat ke sekitar. Dilihatnya sebuah helikopter berhenti di bukit sebelahnya. Dengan tergesa-gesa dia berlari menuruni tebing untuk membawa wanita itu. Di atas tebing, dia berteriak-teriak agar helikopter melihat dan menolongnya. Helikopter akan segera pergi. Dia pun membuka jaket dan membakarnya. Namun itu semua sia-sia. Heli itu pergi menjauh, dan laki-laki itu menangis sambil memeluk wanita yang sedang sekarat. Mereka terjatuh ke es sambil memegang tangan, karena laki-laki itu sudah tidak berdaya lagi. Didengarnya di belakang mereka sebuah helikopter untuk menyelamatkan mereka. Akhirnya mereka berdua diselamatkan oleh sebuah helikopter itu.
your trust in us, and we'll be champions. Itulah sebuah film survival yang syarat perjuangan dan nilai kemanusiaan. Dari film ini kita dapat mengambil pelajaran bahwa sesulit apapun cobaan, jika kita berusaha dengan kuat dan tak kenal putus asa, pasti cobaan itu dapat kita lewati. Dan kita juga harus saling menolong, bertanggung jawab, karena itu adalah dasar dari kemanusiaan. Sekian pembahasan film kali ini. Tunggu pembahasan film selanjutnya. Goodbye, see you later.